Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Hukum Perusahaan kelas C ingin memberikan edukasi mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban membayar hutang atau PKPU dalam ruang lingkup perusahaan. Sebelum kami memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Ananda Safira Hendrajito dengan NIM 11.000.12.11.30.428. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Baikuni Susulan Aji dengan NIM 11.000.12.11.30.422. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Yoris Bima Matondang dari Hukum Perusahaan kelas J dengan NIM 11.121.120.005. Halo teman-teman semua, nama aku Olivia Hanadikta dengan NIM 11.121.140.773. Halo teman-teman semua, namaku Rizky Ramadan Gunawan dengan NIM 11.000.12.11.40.791. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari kepailitan dan juga PKPU. Kepailitan adalah suatu keadaan di mana pihak debitur tidak mampu membayar hutangnya atau melunasi hutangnya kepada pihak kreditur. Hal ini pun menyebabkan segala bentuk pengelolaan aset milik debitur yang dinyatakan pailit kemudian diproses dan juga dilaksanakan atau diselesaikan oleh lembaga pengadilan. Nah, yang barusan itu kita telah mendengar pengertian dari kepailitan. Sementara penundaan kewajiban pembayaran hutang atau yang dikenal dengan PKPU atau juga yang dikenal dengan istilah moratorium adalah sebuah solusi pembayaran hutang dari debitur kepada kreditur. Hal ini dilaksanakan dengan cara memberikan jangka waktu bagi debitur untuk dapat menyelesaikan hutangnya terhadap kreditur. Tujuan kepailitan pada dasarnya adalah sebagai solusi apabila debitur sedang dalam di luar kehendaknya tidak mampu membayar keseluruhan atau sebagian hutangnya kepada kreditur, sehingga debitur tidak mampu atau tidak sanggup melunasi keseluruhan hutangnya kepada kreditur. Adapun tujuan atau manfaat utama dari kepailitan ini adalah mencakup beberapa hal, di antaranya sebagai perlindungan hukum kepada debitur. Perlindungan hukum di situ dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur atas tindakan kesewenang-wenangan atau tindakan di luar payung hukum yang dilakukan oleh kreditur terhadap harta debitur yang dinyatakan pailit. Lalu yang kedua adalah pembagian secara adil dan merata aset debitur yang telah dinyatakan pailit kepada kreditur. Jadi nantinya aset debitur yang telah dinyatakan pailit ini akan dibagikan kepada kreditur-kreditur dengan secara adil dan secara merata sesuai dengan nilai aset yang akan dibagikan nantinya. Lalu yang ketiga adalah penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur baik melalui jalur litigasi maupun melalui jalur non litigasi. Lalu yang keempat adalah mengoptimalisasikan nilai aset debitur untuk nantinya dalam kepentingan klaim aset oleh kreditur, yang mana nanti nilai aset debitur itu akan dioptimalisasikan dan diberikan kepada kreditur sesuai dengan nilai aset yang telah menjadi piutang atau diberikan kepada debitur di awal perjanjian. Yang kelima atau yang terakhir adalah memfasilitasi debitur dalam hal reorganisasi bisnis. Jadi nanti debitur akan diberikan fasilitas dan akan diberikan akomodasi dalam ikhwal membangun kembali bisnis yang telah dinyatakan pailit atau dalam hal penyehatan kembali keuangan seperti sedia kala. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat permohonan pailit, yaitu berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dijelaskan bahwa debitur harus mempunyai 2 atau lebih kreditur, tidak membayar utang, sedikitnya 1 utang sampai dengan jatuh tempo, lalu dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih kreditur. Dengan demikian, maka terdapat 2 hal yang menjadi syarat, yaitu yang pertama, debitur harus mempunyai 2 atau lebih kreditur, di mana kreditur merupakan pihak yang memiliki piutang terhadap debitur, baik kreditur konkuren, kreditur preferen, dan kreditur separatis. Lalu yang kedua, debitur memiliki hutang yang tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo. Kemudian berdasarkan pasal 2 ayat 3-5 Undang-Undang Kepailitan dijelaskan mengenai syarat-syarat lebih spesifik mengenai debitur yang dapat dinyatakan sebagai pihak yang pailit, yaitu pertama, apabila debitur adalah bank, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit yaitu adalah Bank Indonesia. Lalu yang kedua, apabila debitur merupakan perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga penjaminan, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Lalu yang ketiga, apabila debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, ataupun perusahaan dana pensiun,
dan juga badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pelayanan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Menteri Keuangan. Selanjutnya, pembahasan mengenai tata cara atau prosedur kepailitan. Yang pertama merupakan pengajuan ke pengadilan niaga. Pada tahap ini, mengajukan permohonan pailit pada Ketua Pengadilan Niaga melalui panitera yang dalam hal ini menunjuk pengacara dengan lisensi kurator. Lalu pada tahap 2 merupakan penyampaian pernyataan permohonan pailit. Prosedur pengajuan kepailitan yang selanjutnya adalah panitera yang akan menyampaikan permohonan tersebut pada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 hari setelah didaftarkannya permohonan tersebut. Nantinya sidang akan ditetapkan dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal permohonan tersebut didaftarkan. Pada tahap 3 yaitu sidang pemeriksaan permohonan kepailitan. Sidang pemeriksaan akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Lalu tahap yang keempat yaitu pemanggilan debitur oleh pengadilan niaga. Debitur akan dipanggil oleh pengadilan niaga jika permohonan mengenai kepailitan tersebut diajukan oleh kejaksaan, kreditur, Badan Pengawas Pasar Modal, Bank Indonesia, atau Menteri Keuangan. Yang kelima yaitu pemanggilan kreditur. Berbeda dengan pemanggilan debitur, pemanggilan kreditur akan dipanggil oleh pengadilan niaga jika pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur dan juga terdapat keraguan dalam persyaratan pailit yang harus dipenuhi. Yang keenam adalah pemanggilan debitur dan kreditur dengan surat kilat. Pemanggilan ini dilakukan oleh jurusita melalui surat kilat dengan jangka waktu 7 hari sebelum sidang pertama dilakukan. Yang ketujuh adalah putusan pengadilan niaga terkait kepailitan. Dalam prosedur pengajuan kepailitan, permohonan kepailitan perlu dikabulkan ketika ada bukti yang menjelaskan syarat kepailitan yang terpenuhi. Kemudian, keputusan tersebut paling lama perlu diucapkan 60 hari setelah permohonannya didaftarkan. Dan yang terakhir adalah pembacaan putusan. Pertimbangan hukum mengenai hasil putusan kepailitan tersebut perlu termuat dengan jelas dan lengkap di dalamnya. Selain itu, perlu ada pendapat majelis hakim yang harus mengucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan bisa dilaksanakan terlebih dahulu bahkan ketika ada upaya hukum mengenai putusan tersebut. Saya akan membahas tentang akibat hukum dan upaya hukum terhadap putusan pailit. Baik, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang atau dikenal dengan istilah moratorium merupakan sebuah solusi dalam penyelesaian pembayaran utang debitur kepada kreditur dengan cara memberikan jangka waktu tambahan bagi debitur untuk melunasi segala hutangnya kepada kreditur. Akibat hukum yang timbul dari adanya putusan pailit adalah: pertama, pemberhentian kegiatan perusahaan, pengangkatan seorang kurator, pembukuan aset, pembayaran utang, lalu yang terakhir adalah larangan terhadap pemilik perusahaan. Baik, pemberhentian kegiatan perusahaan adalah perusahaan akan menghentikan segala kegiatan operasional perusahaan setelah adanya putusan pailit. Kegiatan operasional ini biasanya mencakup penutupan sementara atau penutupan secara permanen, tergantung terhadap putusan pengadilan. Yang kedua, pengangkatan seorang kurator atau pemegang pailit. Seorang kurator atau pemegang pailit memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan terhadap putusan pailit atau proses kepailitan. Seorang kurator atau pemegang pailit akan ditunjuk oleh pengadilan untuk bertanggung jawab melaksanakan tugasnya, yaitu likuidasi aset perusahaan dan melakukan koordinasi pembayaran hutang debitur terhadap kreditur. Pembukuan aset. Pembukuan aset ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki para kreditur dan memastikan bahwa aset-aset perusahaan yang masih dimiliki perusahaan tersebut digunakan secara adil dalam proses likuidasi. Setelah putusan pailit, biasanya aset perusahaan akan dibukukan dan mengakibatkan perusahaan tidak dapat menjual atau mentransfer aset-asetnya tanpa persetujuan dari seorang kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Berikutnya ada pembayaran utang. Perusahaan akan melakukan likuidasi aset yang bertujuan untuk membayar utang perusahaan kepada kreditur. Pada proses pembayaran utang, pada umumnya
kreditur yang memiliki hak prioritas akan didahulukan pembayarannya sebelum kreditur lainnya. Contoh, kreditur hipotek, hutangnya akan dibayarkan terlebih dahulu sebelum membayarkan hutang-hutang lainnya kepada kreditur lainnya. Baik. Yang terakhir adalah larangan terhadap pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan yang telah dinyatakan pelit akan dilarang untuk memiliki atau menjadi salah satu pengurus maupun pengelola perusahaan lainnya dalam jangka waktu tertentu. Hal ini memiliki tujuan untuk mencegah pengurus yang gagal mengelola perusahaan dengan baik untuk terlibat dengan bisnis yang serupa di masa depan. Upaya hukum terhadap putusan pelit itu ada banding, ada kasasi, peninjauan kembali, dan yang terakhir adalah gugatan perdata. Banding. Putusan pelit dapat diubah atau dibatalkan melalui banding. Banding dapat dilakukan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pelit dan diajukan kepada pengadilan tinggi. Yang berikut ada kasasi. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir di tingkat pengadilan. Jika hasil banding dirasa kurang memuaskan atau ditolak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung akan melakukan evaluasi terhadap putusan pelit tersebut. Apakah putusan pelit tersebut sudah tepat atau belum sesuai prosedurnya. Begitu. Setelah itu ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali atau PK adalah pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan peninjauan kembali jika ditemukan bukti baru setelah keputusan pelit yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan jika ditemukannya sebuah bukti baru yang relevan atau jika terjadi sebuah pelanggaran hukum selama proses persidangan. Dan upaya hukum terhadap putusan pelit yang terakhir adalah gugatan perdata. Gugatan perdata pada umumnya diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan putusan pelit. Sebagai contoh, pemilik perusahaan atau kreditur. Gugatan perdata ditujukan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan perusahaan. Dan biasanya, gugatan perdata diajukan dengan tujuan memulihkan kerugian dari pihak yang dirugikan. Dan pada umumnya, gugatan perdata diajukan karena adanya alasan penyelewengan kekuasaan, pelanggaran kontrak, dan tindakan curang. Sekian dari pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga video edukasi yang kami dapat berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.